Selamat beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kehadiran Tuhan. Saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri karena Tuhan berada di bait suci. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mari kita menyambut Sang Immanuel karena Tuhan datang dan beserta dengan kita. Oh datanglah Immanuel. Datanglah pengharapan, Engkau yang menyatukan umat Tuhan. Oh datanglah pengharapan, menyatukan umat Tuhan. Menghapuskan permusuhan, beri damai dan pengharapan, bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Jemaat dipersilakan duduk. Bacaan Alkitab untuk Minggu Advent yang keempat pada hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kita menyalakan lilin ini dalam penyertaan abadi Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Saudaraku yang terkasih, Allah adalah kasih. Bahkan Allah
sudah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Dan Tuhan Yesus Kristus turun ke dalam dunia ini, datang untuk menebus kita. Sehingga kapanpun kita datang kepada Dia, kita bisa mengaku dosa kita, mengakui semua kesalahan-kesalahan kita. Karena itu marilah kita dengan rendah hati, kita datang kepada Tuhan, kita mengaku segala dosa-dosa kita di hadapannya. Kita nyanyikan lagu Kota Kecil Bethlehem. Saudara-saudara untuk bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita merendahkan hati kita. Kita mau menghadap Tuhan yang Maha Kudus, dan kita mau mengaku segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Masing-masing dengan senyap, dengan tenang, kita berdoa di hadapan Tuhan, memohon supaya Tuhan menyucikan kita, menguduskan kita, melayakkan kita. Masing-masing kita dengan tenang, kita datang berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami menyadari diri kami yang lemah, yang sering kali kami mendukakan hati Tuhan, yang sering kali kami berbuat dosa dan kami melawan Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan kalau dalam menjalani hari-hari yang sulit, kami sering kali bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tuhan tolonglah kami. Pada hari ini ketika kami datang beribadah di hadapan-Mu, biarlah Tuhan Yesus, Kau menyucikan kami, menguduskan kami, membasuh kami dengan darah-Mu. Biar kami boleh dilayakkan untuk datang ke hadapan-Mu. Biar kami boleh dilayakkan untuk boleh menaikkan puji-pujian, untuk kami boleh beribadah kepada-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Saya akan membacakan janji pengampunan dosa yang diambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Amin. Nyanyian syukur, kini ku milik Yesus. Kasih Tuhan Yesus tak berakhir, tiada kuasa yang memisahkanku. Yang menebusku korban diri, ini ku miliknya. Ini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Bait kedua. Dulu aku sesat dalam dosa, Yesus datang bawa keselamatan. Tiada lagi takut dan malu, ini ku miliknya. Ini ku milik Yesus, dan Yesus milikku. Bukan hanya saat ini, namun selamanya. Saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri, karena kita akan menyatakan pernyataan iman kita di hadapan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal. Pernyataan iman yang berbunyi demikian: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, silakan duduk kembali. Ya, tanpa terasa kita akan meninggalkan tahun 2020 ini. 11 hari lagi kita akan meninggalkan tahun ini. Ya, tahun yang sulit, saudara-saudara. Ya, tahun yang begitu banyak pergumulan. Tapi kita percaya bahwa di tengah segala kesulitan, di tengah segala tantangan, ada Tuhan di tengah kita. Tuhan selalu menyertai kita karena Dia berada di antara kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, biarlah kita menyanyikan lagu ini, Tuhan di tengah kita. Ini juga menjadi doa pergumulan kita, saudara-saudara. Ketika ku renungkan jawaban kehidupan, tiada terpuaskan. Sebuah syukur ucapkan, Yesus telah datang. Dia hadir dan tak pernah biarkan. Di sini saat ku alami di tengah kita, ku rasa Dia serta dampingi hidupku selalu. Dia di tengah kita. Kita nyanyikan sekali lagi. Ketika ku renungkan kehidupan ini, Engkau ada di tengah. Ketika ku renungkan jawaban kehidupan, tiada terpuaskan. Sebuah syukur ucapkan,
biarkan di sini, di hati, saat ku alami di tengah kita. Ku rasa Dia serta dampingi hidupku selalu. Dia di tengah kita. Di sini di hatiku ya Tuhan. Di sini di hati, saat ku alami di tengah kita. Ku rasa Dia serta dampingi hidupku selalu. Dia di tengah kita. Saya persilakan Bapak Pendeta Daniel Fu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan dengan satu hati yang bersyukur karena kami boleh memasuki minggu Advent yang keempat di dalam rangka menyambut kelahiran Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi bagi kami. Tuhan, biarlah penyembahan ini boleh sungguh berkenan di hadirat Tuhan. Walaupun sebagian saudara kami ada di rumah melalui live stream dan kami sebagian yang ada di dalam ruangan ini, tetapi hati kami tertuju kepada Tuhan dan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, supaya kami mendengarkan firman-Mu, supaya kami boleh disegarkan, diteguhkan iman kami, berjalan bersama dengan Tuhan. Layakkan kuduskan hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dan kekurangan, boleh menjadi berkat di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dengarlah doa permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, baik yang di dalam gereja ini maupun di rumah masing-masing. Kita memasuki minggu keempat, minggu Advent di dalam menyambut hari kelahiran Tuhan. Dan kita bersama akan merenungkan satu tema, yaitu Allah beserta kita. Saya ingin mengajak saudara sekalian membaca dua bagian dari firman Tuhan. Yang pertama dari Injil Matius, pasal yang pertama, ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Satu bagian firman tentang kelahiran Tuhan Yesus yang sangat penting, dari Injil Matius, pasal yang kita bersama-sama membuka Injil Matius, pasal pertama, ayat 21 sampai ayat ke-23. Saya bacakan untuk kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan, Matius 1 ayat 21 sampai 23. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yang kedua dari Keluaran pasal yang ke-13. Mari kita membuka Kitab Keluaran pasal ke-13, saya akan bacakan dari ayat 17 sampai 22 kepada Bapak Ibu semuanya. Keluaran, kitab kedua dari Perjanjian Lama, 13 dari ayat ke-17. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab Allah berfirman, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadap peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tiberon. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir.
Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api itu pada waktu malam di depan bangsa itu. Sampai di sana kita membaca firman Tuhan. Sudah sekalian, Tuhan Allah yang kita percaya, yang kita imani di dalam Tuhan Yesus, bukanlah Tuhan yang jauh di sana, bukanlah Tuhan yang hanya ada di dalam satu pemikiran ilusi manusia. Bukan saja Tuhan Allah yang berbentuk teori, doktrin teologi yang begitu sulit untuk dipahami. Tetapi sekalian, Tuhan Allah yang kita imani dan percaya di dalam Yesus Kristus adalah juga Tuhan yang begitu dekat dengan kita. Bahkan kita mengatakan, Dia bersama kita, Dia beserta kita, Ia tinggal di dalam kehidupan kita masing-masing. Itulah sebabnya pada waktu kita membaca Alkitab sekalian, Allah sering sekali menyatakan diri, Akulah Allah Abraham, Akulah Allah Ishak, Akulah Allah Yakub. Artinya Tuhan bukan Allah yang jauh sekali di sana, tetapi Dia adalah Allah yang hadir di dalam sejarah hidup manusia. Dia adalah Allah yang hadir di dalam pergumulan-pergumulan, di dalam tantangan-tantangan, mungkin juga di dalam air mata kehidupan umat Tuhan di tengah-tengah perjuangan kehidupan yang tidak gampang ini. Sudah sekalian, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, konsep dan realita Allah hadir di tengah-tengah umat Tuhan itu merupakan suatu kebenaran firman yang selalu berulang-ulang Allah nyatakan dan tekankan bagi kita. Saudara sekalian, konsep tentang Allah beserta dengan kita itu adalah merupakan satu konsep yang sangat penting di dalam Alkitab, di mana Allah tidak putus-putusnya terus menyatakan diri, terus mewahyukan diri sebagai Tuhan yang beserta, selalu menuntun kita. Khususnya di dalam suasana Natal ini sekalian, kita melihat sudah ada 4 lilin yang dinyalakan sebagai tanda Minggu Advent yang keempat. Berarti nanti sebentar kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan yang kita sebut dengan hari Natal. Saudara sekalian, salah satu esensi daripada makna Natal yaitu Allah menyertai kita seperti firman Tuhan yang tadi kita baca. Saudara sekalian, nilai makna yang paling dalam esensi daripada Natal itu adalah Allah sendiri hadir, datang, menjadi manusia bersama kita, tinggal di antara kita. Saudara sekalian, itu adalah makna, itu adalah nilai yang begitu esensial daripada Natal ini yang harus kita tangkap, yang harus kita miliki, yang harus kita alami di dalam Tuhan. Saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian merenungkan beberapa aspek praktis daripada Allah beserta kita, Tuhan yang Immanuel. Apa maknanya di dalam kehidupan kita setiap hari? Pertama sekalian, Tuhan beserta dengan kita, artinya Tuhan selalu memimpin, menuntun setiap langkah jalan kehidupan kita. Keluaran 13 yang tadi kita baca sekalian, menceritakan baru saja orang Israel di bawah pimpinan Musa keluar dari cengkraman perbudakan di tanah Mesir. Saudara sekalian, mereka pun mungkin belum terlalu tahu jalan padang gurun, bagaimana menuju ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan yang sudah Allah janjikan, sediakan, baik janjikan kepada Abraham maupun kepada keturunannya. Saudara sekalian, di dalam satu perjalanan yang tidak gampang ini,
Alkitab mengatakan satu hal yang luar biasa. Tuhan berjalan di depan mereka. Ini adalah artinya Tuhan beserta dengan kita. Dia berjalan bersama kita. Bahkan dia berjalan di depan kita sekalian. Ini artinya Tuhan menyertai bersama dengan kita. Bahkan di dalam Alkitab tadi Keluaran mengatakan sekalian, pada siang hari Tuhan menuntun mereka dengan tiang awan. Seperti satu payung besar yang ada di langit. Yang menuntun, yang mengadami umat yang besar keluar di dalam satu perjalanan gurun yang tidak gampang. Sekalian waktu itu tidak ada jalan tol sekalian. Ya, tidak ada tempat-tempat berteduh yang indah. Di padang gurun yang sulit. Sudah pernah kunjungan ke Israel sekalian. Kita tahu perjalanan di sana tidak gampang. Suhu di sana bisa 40 sampai 41 derajat. Sekalian ada beberapa orang yang coba ingin turun dari mobil sekalian. Kadang-kadang tidak berani turun karena panasnya terik di luar itu. Sekalian di tengah-tengah panas terik perjalanan yang sulit. Alkitab mengatakan Tuhan menuntun Israel dengan tiang awan di siang hari. Sehingga perjalanan menjadi teduh dan nyaman. Tetapi pada malam hari sekalian, awan menjadi terang. Bagaikan lampu pijar, bagaikan lampu sorot yang begitu tajam dari atas. Menerangi Israel. Sehingga mereka bisa berjalan dan melakukan kegiatan. Sekalian tiang awan dan tiang api ini melambangkan kehadiran Tuhan, melambangkan penyertaan Tuhan, sekaligus melambangkan tuntunan Tuhan untuk umat Tuhan di dalam setiap langkah kehidupannya. Pada hari ini kita sedang mempersiapkan hati menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dia beserta dengan kita. Apa artinya bagi hidup saudara dan saya pada hari ini sekalian? Artinya dia menuntun kita di sepanjang kehidupan tahun 2020 ini. 1 tahun yang penuh dengan pergumulan. 1 tahun yang penuh dengan tantangan. 1 tahun bagi sebagian orang mungkin betapa berat, betapa panjang, betapa sulit dilewati tahun ini. Sekalian saya masih teringat 1 Januari 2020 sekalian. Waktu saya bangun pagi jam 5 sekalian, ada turun hujan dan ada genangan sedikit di jalanan. Waktu jam 7 pagi sekalian, setelah 2 jam, air sudah setengah daripada lutut ini. Kemudian semakin siang sekalian, semakin meninggi air sampai pada hari itu. Tahun yang baru disambut dengan banjir besar kota Jakarta. Sekalian, tidak lama kemudian, ya 3 bulan kurang lebih sekalian, banjir baru selesai, maka datanglah yang disebut dengan COVID-19. Sekalian. Satu terpaan hidup yang begitu berat, yang sampai dampaknya ada sampai hari ini. Sekalian, COVID ini membawa satu dampak kehidupan yang begitu besar, baik dari segi ekonomi, usaha pekerjaan kita, kesehatan, kenyamanan, ketenangan hidup. Menjadi satu terpaan goncangan yang begitu menggetarkan hati dan kehidupan. Bukan saja satu negara, bahkan satu dunia ini sekalian terterpa oleh masalah yang begitu serius. Namun di tengah-tengah kehidupan yang demikian, Tuhan tetap adalah Tuhan Immanuel. Dia tetap menyertai, memimpin kita melewati sepanjang 1 tahun ini, 2020, sekalipun tidak gampang. Mungkin ada yang harus mencucurkan air mata. Sekalian, baik itu keluarga kita, atau studi kita, usaha kita, bisnis kita, bisa berjalan melewati tahun ini sampai di penghujung tahun 2020. Semua adalah anugerah. Semua adalah penyertaan.
Semua adalah pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. 1-2 minggu lagi, kita akan memasuki 1 tahun yang baru, 2021 sekalian. Apa yang akan terjadi? Tidak ada satu orang pun yang tahu. COVID akan berlarut sampai berapa lama? Tidak juga sekalian. Ada orang yang tahu di tengah-tengah kondisi yang meragukan, mengkhawatirkan, yang buram-buram di depan ini sekalian. Ada satu hal yang harus kita tangkap dari firman Tuhan di dalam persiapan perayaan Natal ini. Allah tetap beserta dengan kita. Artinya dia tetap menuntun kita untuk memasuki 1 tahun yang baru dengan kekuatan anugerah yang kita butuhkan. Biarlah hati kita sungguh-sungguh tertuju kepadanya. Biarlah iman kita sungguh-sungguh teguh di dalam Dia. Berjalan bersama Tuhan memasuki tahun yang baru karena Dia beserta kita. Dari segi kedua sekalian, Tuhan beserta kita punya makna Tuhan memelihara hidup kita terlepas dari berbagai bahaya dan ancaman kehidupan. Terakhir ini saya sedang meditasi membaca kitab Daniel sekalian. Ada hal yang menarik sekali dari 4 orang yang tercatat di dalam kitab ini, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel sendiri. Sekalian kisah ini begitu menarik hati kita, sehingga kita harus belajar dari ke-4 orang ini. Sekalian setelah saya semakin membaca kitab ini, saya merasakan betapa agungnya rohani daripada ke-4 orang ini. Betapa setianya, betapa tulusnya ini 4 orang. Mengikuti Tuhan, percaya, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di negeri orang asing, di tengah-tengah ancaman dan bahaya, iman mereka tidak goyah. Mereka tetap selalu percaya Allah menyertai mereka. Di dalam pasal yang ketiga dikatakan sekalian, Sadrak, Mesak, dan Abednego. 3 orang ini berada di dalam satu ancaman. Kamu mau menyembah patung emas yang dibangun oleh sang raja itu, atau kamu mau masuk ke dalam dapur api yang menyala-nyala api dan panasnya. Sesekali mereka tidak ragu sedikit pun, memilih tetap menyembah kepada Tuhan, setia mengikuti Tuhan. Sekalipun sulit, ada ancaman, ada bahaya, tetapi mereka tahu Tuhan beserta, Tuhan lebih besar, Tuhan lebih berkuasa. Maka mereka tidak gentar kepada raja dan perintahnya, kepada ancaman dan bahaya yang ada di depan. Akhirnya sekalian, ini 4 orang dicemplungkan ke dalam dapur api, dan Alkitab mengatakan 7 kali lebih panas daripada biasa. Karena murka dari raja. Karena ini satu pengkhianatan bagi mereka. Tidak taat kepada perintah raja. Sekalian sangat ajaib dan heran sekalian. Alkitab mengatakan mereka sekalipun dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala, 7 kali lebih panas dari biasa. Tetapi mereka keluar daripada perapian itu, tidak ada bau hangus. Bajunya, kalau waktu itu dia pakai dasinya sekalian, rambutnya sekalian, tidak ada rasa dan bau hangus dari api itu. Bahkan raja melihat 3 orang yang dimasukkan ke dalam dapur api. Kenapa ada 4 orang yang ada di dalamnya? Sekalian, karena ada Tuhan yang menyertai mereka. Tuhan proteksi mereka, lepaskan mereka dari bahaya kematian, dari bahaya panas api, sehingga mereka keluar tanpa ada sesuatu yang hangus. Demikian juga Daniel, dimasukkan ke dalam gua singa, binatang yang buas, yang tidak ada kompromi dengan daging manusia. Tetapi waktu Daniel dimelemparkan di tengah-tengah daripada singa itu, Alkitab mengatakan Tuhan mengutus malaikatnya untuk mengatupkan, untuk menutup, membelenggu mulut dari singa itu.
Sehingga Daniel ini tidak terluka sedikit pun, sekalipun di tengah-tengah ancaman bahaya maut. Sekalian, ini adalah merupakan satu penyertaan Tuhan, sekaligus merupakan satu pemeliharaan Tuhan atas hidup umat Tuhan dari bahaya ancaman yang bisa merenggut nyawanya. Ada satu proteksi kehadiran Tuhan yang luar biasa. Sekalian, kita bisa melewati kehidupan kita setiap waktu, setiap hari. Bukan saja 1 tahun ini sekalian, bahkan setiap hari, bahkan setiap detik sekalian. Sesungguhnya itu ada penyertaan Tuhan. Dan sesungguhnya kita sungguh membutuhkan penyertaan, pemeliharaan Tuhan, proteksi Tuhan dari setiap ancaman bahaya. Karena di dalam kehidupan kita ini, setiap detik waktu itu bisa ada ancaman kehidupan yang tidak kita sangka, yang tidak bisa kita sadari, atau kadang-kadang tidak bisa kita elakkan. Apalagi di dalam zaman COVID ini sekalian. Sesuatu yang menggelisahkan hati kita. Di mana virusnya kita nggak lihat sekalian. Sekalian, artinya setiap detik, setiap waktu itu bisa menjadi satu ancaman kehidupan, ancaman nyawa bagi kita. Namun di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kita percaya ada Tuhan yang memelihara. Ada Tuhan yang memproteksi, menyertai kita, jauhkan, lepaskan kita dari bahaya setiap detik waktu. Penyertaan Tuhan begitu penting, perlindungan, pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Sekalian, dari segi ketiga, Tuhan beserta dengan kita. Artinya Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk menghadapi segala tantangan, kesulitan, bahkan penderitaan yang ada di dalam hidup kita. Pada waktu kita membaca kitab Ibrani, khususnya pasal ke-11, ayat 36 dan 37. Alkitab mengatakan di sana, orang-orang saleh zaman dahulu, nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan, orang yang mengikuti, percaya kepada Tuhan, mereka melewati jalan-jalan kehidupan yang sangat amat sulit sekali. Banyak di antara mereka yang diejek, didera, dipukul. Ada yang dibelenggu, ada yang dimasukkan ke dalam penjara, ada yang dilempari dengan batu, ada yang badannya digergaji sekalian, seperti tukang potong kayu, memotong kayu menjadi satu potong demi satu potong. Hidup mereka dipotong, digergaji. Ada yang dibunuh dengan pedang, ada yang menggembara kemana-mana, ada yang mengalami kekurangan, kesesakan, kesiksaan, berbagai kesulitan, bahkan penderitaan yang berat mereka hadapi. Tetapi mereka berjalan dengan iman. Di dalam pemeliharaan penyertaan dari Tuhan, mereka bisa menghadapi beban-beban kehidupan yang sangat-sangat sulit. Waktu kita berbicara tentang Allah menyertai kita sekalian, itu berbicara tentang kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menghadapi, melewati jalan-jalan hidup yang berat, sulit. Harus ada air mata, penderitaan, kegelisahan yang besar. Di situ sekalian, ada kekuatan, ada anugerah, ada kasih bimbingan Tuhan yang kita butuhkan. Kehidupan kita sebagai orang Kristen sekalian, bukanlah satu kehidupan seperti orang masuk tol, di mana jalan begitu lancar sekalian. Khususnya Jakarta dan sekitar di masa-masa COVID ini sekalian, hampir tidak ada kemacetan. Jalan begitu lancar dan enak, terus naik dan mengalami segala kejayaan. Tetapi sekalian, orang Kristen juga menghadapi tantangan kehidupan. Bisa juga menghadapi penderitaan hidup. Namun sekalian,
di tengah-tengah kesulitan penderitaan ini, ingat nama Tuhan kita Immanuel. Ingat Tuhan beserta dengan kita sekalipun melewati lembah-lembah bayang maut. Sekalipun melewati lembah-lembah kesulitan. Di situ pun ada Tuhan. Tangan Tuhan, gada tongkat Tuhan menyertai kita di hadapan musuh kita. Di hadapan tantangan kesulitan kita, Tuhan menyediakan kemenangan, Tuhan menyediakan hidangan yang kita butuhkan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kehidupanmu pada hari ini? Mungkin sesama manusia tidak tahu. Mungkin hatimu merasa begitu berat. Tetapi di tengah-tengah kesulitan seperti lembah yang begitu kelam dan dalam sekalian. Di situ pun tetap ada Tuhan. Karena Dia Immanuel, Dia Tuhan menyertai kita. Sehingga Rasul Paulus di dalam kitab Roma pasal ke-8 ayat yang ke-37 di sana dikatakan demikian. Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tetapi di dalam semuanya itu, semuanya apa sekalian? Kita membaca beberapa ayat di depan. Di dalam segala bentuk penderitaan, kesusahan, air mata, siksaan, pedang, kematian, semua itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan katanya. Bahkan kita menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang karena kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan, menopang, menyertai kehidupan kita. Sekalian, saya bisa memahami kehidupan kita tidak 100% bisa terlepas daripada masalah, tantangan. Tetapi sekalian, di tengah-tengah tantangan ini, kita selalu ingat kepada Tuhan. Dia ada beserta kita. Dia sanggup memberikan kekuatan bagi kita untuk melewati kehidupan, untuk melewati tantangan yang sangat sulit. Sekalian, beberapa waktu yang lalu saya mengenal seorang jemaat. Dia begitu setia mengikuti Tuhan. Tetapi sekalian, dia harus 1 minggu cuci darah 2 kali. Setiap minggu harus cuci darah 2 kali. Sudah bisa bayangkan, satu tantangan, beban hidup yang begitu berat. Ginjalnya sudah hampir tidak berfungsi. Sehingga 1 minggu harus cuci darah 2 kali. Ya, dipompa keluar semua, dibersihkan, dimasukkan lagi. Tetapi di tengah-tengah kehidupan yang sulit ini, dia tetap punya hati yang bersuka cita, hati yang melayani Tuhan. Dia tetap sama seperti kita biasa. Karena di situ ada kekuatan Tuhan di tengah-tengah penderitaan hidup yang dia hadapi. Waktu kita membaca sejarah gereja di awal-awal daripada kekristenan pernah menghadapi masa yang sangat sulit. Sejarah mengatakan minimal ada 10 kali penderitaan atau penganiayaan dalam bentuk besar terhadap kehidupan orang Kristen. Khususnya pada zaman Nero sekalian, satu kaisar yang bengis dan tidak memahami apa itu kasih sekalian. Dia begitu menekan dan menganiaya orang Kristen. Sebagian orang Kristen diancam sekalian, kalau kamu tetap mau mengikuti Tuhan dan percaya kepada Tuhan, berdiri di lapangan salju yang begitu dingin. Kalau kamu tetap kepada iman kamu tetap berdiri di sana sampai besok hari, sampai besoknya lagi, sampai kamu menjadi satu tiang seperti tiang es di tengah-tengah kedinginan. Sekian pada waktu itu ada orang Kristen yang tetap setia kepada Tuhan dan Juru Selamat. Di tengah-tengah penderitaan yang besar mereka tidak goyah. Di tengah-tengah penderitaan ada penyertaan Tuhan. Bapak sekalian, di dalam Alkitab mengatakan Yohanes Pembaptis harus dipenggal kepala, Stefanus harus dilempari dengan batu. Karena mereka tetap setia kepada Tuhan. Sekalian, di tengah-tengah penderitaan sekalipun paling berat, di situ ada kekuatan Tuhan menyertai kita untuk melewati, menghadapi pergumulan hidup. Itu artinya Allah menyertai kita. Dia masuk ke dalam kehidupan kita. Dia mengerti, dia menyelami, dia merasakan segala penderitaan kita. Itulah sebabnya dia mati di kayu salib.
Dia mengerti penderitaan kesusahan kita. Dia sanggup, dia bisa menjadi Allah juru selamat. Dia bisa menjadi Allah yang menyertai kita sekalipun melewati lembah kematian, lembah kekelaman, lembah penderitaan, lembah curahan darah ataupun curahan air mata. Di situ ada Tuhan. Tuhan menyertai kita. Dia menjadi kekuatan. Dia menjadi sumber inspirasi ilahi yang memampukan kita melewati lembah-lembah yang sulit. Keempat, saudara sekalian, Tuhan beserta dengan kita. Artinya Tuhan di dalam Yesus Kristus memberlakukan kasih-Nya, memberlakukan kuasa-Nya, memberlakukan anugerah mujizat-Nya di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara sekalian, waktu kita membaca kitab-kitab Injil, di awal-awal Matius pasal 1-2 menceritakan tentang kelahiran Yesus Kristus dari seorang anak darah Maria yang belum menikah sekalian, yang belum punya hubungan sebagai suami istri, yang mengandung dari Roh Kudus, lahirlah sang juru selamat namanya Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus tidak hanya sekedar untuk hadir. Kita melihat bab ayat pasal-pasal berikutnya. Dikatakan Yesus menjelajah, berjalan ke semua kota desa. Dia melihat banyak orang di dalam kesulitan. Dia menyembuhkan, dia menghibur, dia memberikan pengajaran, dia memberikan bimbingan, dia berikan tuntunan hidup bagi sesama manusia. Dia adalah Allah Immanuel yang hadir di dalam hidup kita. Dia juga adalah Allah yang memberlakukan, yang memanifestasikan kasih, kuasa, mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga ada air yang menjadi anggur. Karena di sana ada kuasa, di sana ada anugerah di dalam penyertaan Tuhan. Saudara sekalian, orang kusta disembuhkan. Yesus memberikan 5.000 orang makan. Ya, saudara sekalian, Yesus menyembuhkan mereka yang buta, pincang. Yesus mengusir kuasa setan dari orang-orang yang kerasukan, yang terbelenggu, yang hidupnya tidak bebas, yang menderita di dalam kegelapan. Yesus membebaskan, Yesus memberikan kemerdekaan yang sejati di dalam hidup manusia. Waktu Allah hadir di dalam Yesus, waktu Allah menyertai kita, Dia memberlakukan kuasa ilahi, kuasa Allah, anugerah kasih Allah di dalam hidup, sehingga hidup kita yang penuh dengan kesulitan, yang rentan ini bertemu dengan kebenaran, kasih, kuasa, dan juga anugerah Tuhan yang begitu luar biasa. Itu artinya Tuhan beserta dengan kita. Dia selalu berjalan di dalam setiap langkah hidup kita, sehingga kita merasakan keajaiban daripada anugerahnya. Beberapa waktu yang lalu sekalian, secara virtual, alumni dari Saat mengadakan satu acara Natal kebersamaan di tahun 2020 ini, dan yang membawakan renungan atau kesaksian adalah salah satu mantan rektor yang banyak kontribusi di Saat itu, Pak Wongso. Dia adalah murid yang pertama dari Saat, dan dia juga adalah salah satu rektor yang punya peranan yang sangat penting di dalam membesarkan Saat. So sekalian, dia mengatakan tahun 1951 waktu Andrew G datang ke Indonesia, ke Jakarta, ke Surabaya, ke Semarang, ke Medan, kemudian membuka kebaktian kebangunan rohani, dan pada waktu itu di Medan dia percaya kepada Tuhan. Dia mendengarkan satu berita daripada Pak Andrew G bahwa apa gunanya seorang mendapat seluruh dunia tetapi kehilangan nyawa. Dengan apa dia bisa menggantikan nyawa itu sekalian. Dan dia mengatakan di situ dia tahu bahwa nyawa hidup lebih berharga daripada apapun yang ada di dalam dunia. Lalu dia mempersembahkan diri melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh satu semangat ilahi. Tetapi dia merasa perlu dilengkapi. Maka dia menulis surat katanya kepada pendeta Andrew G, salah seorang hamba Tuhan yang merupakan tim PI 4 orang daripada pendeta Dr. John Sung. Jadi di situ ada John Sung, Dr. Andrew G, ada 2 lagi merupakan tim PI yang kuat waktu itu di daratan Tiongkok, dan sampai mereka mengadakan penginjilan ke Asia Tenggara sekalian.
Dan setelah dia menulis surat dikatakan Mei 1952, 1 tahun sebelumnya, Pak Androji membalas bahwa ya, kita boleh membuka satu seminari di Indonesia. Lalu suruh Pak Wongso datang di bulan Agustus 1952 sekalian. Setelah sampai ketemu dengan Androji, dia bertanya di mana sekolahnya Pak. Dijawabnya masih di dalam doa. Di mana dosennya, di mana murid-murid yang lain. Katanya semua masih di dalam doa. Mereka berlutut untuk berdoa. Sesuatu yang kelihatannya impossible, sesuatu kelihatannya tidak mungkin sekalian. Nol, tidak ada apa-apa, tetapi mereka mengatakan mereka berlutut. Mereka berlutut, berdoa. Kemudian ada 3 mahasiswa, ada beberapa dosen, mulai dengan sewa satu tempat. Sekalian, begitu kecil, sederhana kelihatannya tidak memungkinkan. Tetapi di situ ada penyertaan Tuhan. Di situ ada anugerah Tuhan. Di situ ada kuasa Tuhan yang bertumbuh berkembang sampai hari ini katanya. Ada kurang lebih 1.600 dari alumni yang melayani di berbagai-bagai tempat. Sekalian, Allah menyertai kita. Di dalam Kristus ada anugerah. Di dalam Yesus ada kuasa Allah. Di dalam Kristus ada kasih Allah. Bahkan ada mujizat Tuhan, ada kehadiran Tuhan yang menyertai setiap langkah kehidupan kita. Sekalian, yang kelima, Tuhan menyertai kita, itu artinya Tuhan memberkati segala sesuatu yang kita lakukan. Di dalam iman kesetiaan kita kepada Tuhan. Kejadian pasal 39 ayat yang kedua, dikatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga Yusuf, menjadi seorang yang selalu berhasil di dalam pekerjaannya. Di satu pihak kita melihat Alkitab begitu jelas mengatakan Tuhan menyertai Yusuf sehingga segala sesuatu yang dilakukan Tuhan jadikan berhasil. Tetapi di pihak lain kita harus tahu bahwa Yusuf adalah seorang yang takut Tuhan, yang tidak berani berdosa di hadapan Tuhan. Pada waktu dia benar-benar mencari wajah Tuhan. Di situ ada penyertaan Tuhan. Di situ ada berkat Tuhan yang menjadikan dia berhasil di dalam segala sesuatu yang dilakukan. Sehingga Potifar, seorang pengawal raja yang punya kedudukan di istana yang sangat-sangat penting, mempercayakan seluruh isi rumahnya dan harta kekayaannya kepada Yusuf. Karena di tangan Yusuf, Alkitab mengatakan, seluruh kekayaannya diberkati semakin melimpah. Karena yang dikerjakan oleh Yusuf, Tuhan jadikan berhasil. Sekalian, memang kemudian Yusuf harus masuk penjara. Karena istri Potifar itu sekalian. Tetapi di penjara pun Yusuf mendapatkan belas kasihan. Menjadi orang kepercayaan. Sampai kemudian dia menjadi Perdana Menteri. Sampai kemudian dia menjadi orang penting di satu negara besar. Dia menjadi sumber inspirasi, membawa berkat pengaruh yang begitu besar bagi orang Mesir di dalam zaman itu. Menjadi satu catatan sejarah yang dibaca oleh semua umat manusia sampai sekarang sekalian. Karena Tuhan menyertai dia dan menjadikan segala sesuatu yang dilakukannya berhasil. Bapak sekalian, saya percaya di dalam penyertaan Tuhan ada berkat Tuhan. Di dalam penyertaan Tuhan ada pertolongan kasih Tuhan yang kita butuhkan. Kalau hari ini Tuhan menyertai keluarga kita, maka keluarga itu akan menjadi keluarga yang berbahagia, ada kasih, ada keharmonisan. Kalau Tuhan menyertai pelayanan kita, maka pelayanan kita menjadi pelayanan yang membawa dampak, yang membawa berkat bagi sesama. Kalau Tuhan menyertai studi kita, Tuhan menjadikan kita seorang murid siswa yang punya prestasi yang unggul ataupun diberkati di dalam segala usaha belajar kita. Kalau Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita, usaha pekerjaan kita, di situ ada berkat Tuhan. Dan Tuhan jadikan kita juga berkat bagi sesama. Karena itu tujuan Tuhan menyertai kita. Yang terakhir sekalian, Tuhan menyertai kita, saya percaya, merupakan satu proses. Tuhan memampukan kita untuk melayani Dia. Tuhan memberikan kuasa kepada kita, sehingga pelayanan kita itu menghasilkan buah-buah pelayanan.
Di dalam Injil Matius 28 dari ayat 18 sampai 20, satu bagian Alkitab yang begitu penting, yang begitu jelas, yang begitu banyak dipahami oleh begitu banyak orang Kristen. Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di surga maupun di bumi. Setelah Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan si iblis, mengalahkan dosa, mengalahkan ketakutan, mengalahkan penderitaan, mengalahkan salib sekalian, segala kuasa sudah diberikan di dalam tanganku, baik di surga maupun di bumi. Yesus mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman, sampai kepada kesudahan dunia, sampai kesudahan dari pandemik, sampai kesudahan dari penderitaan hidup di dalam dunia. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara sekalian, pelayanan itu adalah satu peperangan rohani yang tidak gampang. Pelayanan itu adalah satu peperangan rohani yang tidak hanya bisa dengan hikmat akal pengetahuan manusia. Pelayanan itu adalah satu peperangan rohani yang harus dilengkapi di dalam kuasa ilahi, di dalam senjata-senjata Allah. Tuhan memberikan ini kuasa kepada saudara dan saya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah, beritakan Injil, pulihkan hidup manusia yang rusak, lepaskan mereka dari dosa. Ini adalah kuasa, ini adalah mandat, ini adalah kemampuan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dia menyertai kita. Artinya dia memberikan kemampuan kuasa ini kepada kita untuk melakukan pelayanan. Pada waktu kita memberitakan Injil, kita sedang merebut satu jiwa dari kuasa iblis kegelapan masuk ke dalam kuasa ilahi, kuasa terang, dan kuasa Injil Tuhan. Waktu kita membimbing seorang yang sedang hidup di dalam dosa, kita ingin mengajak mereka keluar dari belenggu dosa, hidup di dalam kebenaran. Waktu kita menolong seseorang yang hatinya putus asa, yang tidak ada harapan, kita memberikan kepada mereka secerca terang surgawi, harapan masa depan yang baik. Pada waktu kita sedang membantu seseorang yang hatinya penuh dengan kebencian, amarah, dan dendam, waktu itu kita mengajar mereka untuk hidup seperti Kristus, yang punya kasih pengampunan, yang punya kelapangan hati untuk menerima sesama. Pada waktu kita sedang mengkonseling satu keluarga yang sedang ribut, yang berada di pintu atau di tepi jurang kehancuran dan perceraian, kita ingin membina mereka kembali kepada kebenaran. Sekian semua pelayanan ini tidak hanya bersandarkan kepada hikmat pengetahuan manusia. Tentu semua hikmat pengetahuan itu sangat-sangat penting. Tetapi harus ada penyertaan Tuhan. Harus ada anugerah kuasa menjadikan pelayanan kita itu benar-benar bermakna, berdampak, dan berhasil. Matius 1 ayat ke-23. Sebab anak darah itu akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini adalah berita Natal. Ini adalah berita kasih. Ini adalah berita baik dari Tuhan kepada saudara, kepada saya, kepada semua manusia pada hari ini di penghujung tahun 2020, di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan ketakutan, kegelisahan karena masalah pandemik Tuhan. Tuhan mengatakan, Yesus lahir sebagai Allah yang menyertai kita. Sekalian, di dalam pribadi Yesus ada penyertaan Tuhan yang paling sempurna dan yang paling total. Kelahiran Yesus sebagai wujud rupa Immanuel, sebagai wujud rupa Allah menyertai kita. Sekalian, apapun pergumulanmu, dimanapun saudara berada pada hari ini, kalau kita membuka hati, menerima, menjadikan dia sebagai Tuhan yang hidup di dalam diri hati kita, sebagai Tuhan yang Immanuel menyertai kita, di situ ada pemeliharaan, kekuatan, kuasa, bijaksana, berkat Tuhan menjadikan kita seorang Kristen yang tangguh dan teguh dan boleh hidup bagi kemuliaan Tuhan.
Bapak Ibu sekalian, bertahun-tahun kita merayakan Natal. Tetapi setiap kali kita merayakan Natal, haruslah kita mengalami satu perjumpaan dengan pribadi Yesus. Mengalami satu perjumpaan kembali dengan Immanuel, Allah menyertai kita yang sungguh-sungguh bisa membaharui, membangkitkan, meneguhkan iman kita untuk melangkah ke depan, berjalan dengan Tuhan. Bahkan melakukan hal-hal yang besar di dalam nama Tuhan, mengatasi tantangan. Biarlah Tuhan berikan kekuatan di dalam kerinduan dan kehausan kita kepada Tuhan. Di situ ada penyertaan Tuhan bagi kita. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Menjadi satu berita yang benar-benar boleh menyejukkan, menyegarkan, membangkitkan, menguatkan iman kita. Melangkah maju bersama dengan Tuhan di dalam perayaan Natal ini. Di dalam kita memperingati hari kelahiran Tuhan ini. Biarlah hidup kerohanian kita kembali sungguh-sungguh mengalami satu kebangunan, pembaharuan dan kekuatan kembali oleh karena kasih karunia Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur kehadirat-Mu. Di tengah-tengah kegelapan hidup manusia, di tengah-tengah ketakutan, ketidakberdayaan hidup manusia, di situ Engkau lahir sebagai Juru Selamat Tuhan bagi kami. Sebagai Tuhan yang menyertai kami di dalam setiap langkah hidup kami. Biarlah hati kami tertuju kepada Engkau. Biarlah kami benar-benar beriman, bersandar, berharap kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa, minta kemurahan Tuhan setiap jemaat Tuhan. Tuhan, setiap jemaat-Mu membutuhkan Engkau. Kiranya Engkau hadir di dalam hidup kami. Menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi Tuhan menyertai, menuntun setiap langkah hidup kami. Dan jadikan kami juga Tuhan berdiri teguh di dalam iman, mengalami kuasa kasih Tuhan, menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Dengarlah doa permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat Tuhan yang hidup, kami menaikkan doa permohonan kami. Amin. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar bisa menguatkan kita, bisa menjadi bekal kita untuk melewati sisa tahun ini dan juga menjadi bekal kita untuk menghadapi tahun depan. Baik saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan cara scan barcode melalui OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, atau saudara-saudara bisa transfer ke rekening BCA atas nama Gereja Kristus Yesus. Atau kalau saudara nggak punya aplikasi digital atau juga saudara-saudara nggak punya rekening BCA, saudara-saudara bisa masukkan ke dalam amplop uangnya. Pada hari saudara-saudara bisa datang ke gereja, saudara-saudara bisa bawa uang persembahan tersebut. Baik, kita akan menyanyikan lagu untuk mengiringi kita memberikan persembahan, Beritakanlah di Gunung. Beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, Ilahi penebus. Oh gembala di padang, menjaga dombanya. Tiba-tiba terpancar cahaya yang mulia. Oh, beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, Ilahi penebus. Mereka sangat takut mendengar pujian bala tentara surga yang memuji Allah. Oh, beritakanlah di gunung, di lembah, di mana-mana. Beritakanlah di gunung, Ilahi
Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Sebab hari ini kami ada, semuanya adalah karena anugerah Tuhan. Kami ada hari ini, kami bisa beriman kepada Tuhan pada hari ini, kami bisa memberikan persembahan pada hari ini. Semua semata-mata karena anugerah Tuhan yang sudah melimpahi kami berkat begitu besar. Terima kasih ya Tuhan, biarlah segala kemuliaan, segala ucapan syukur kami ini boleh Tuhan terima. Kami juga mau berdoa Bapa untuk firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Biar firman ini juga menjadi kekuatan bagi kami untuk melewati hari-hari ke depan ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan ini Tuhan, namun kami percaya bahwa ada Tuhan di tengah-tengah kami, Tuhan yang akan memimpin dan menuntun langkah kami ke depannya. Terima kasih sekali lagi untuk ibadah pada hari ini. Biar Tuhan yang menyertai dan melindungi kami mulai hari ini dan seterusnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya mewakili majelis mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Daniel Fu yang hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan yang sangat menguatkan kita secara khusus pada saat-saat ini. Saudara sekalian, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan buat kita semua. Yang pertama adalah Kamis 24 Desember ini jam 7 malam adalah momen perayaan Natal seluruh jemaat GKY Karawaci, dan saya berharap bahwa di momen perayaan Natal ini secara virtual kita bisa ikut bersama-sama dan tetap menikmati perayaan Natal di rumah kita masing-masing. Meskipun kita tidak berkumpul di gereja, di rumah kita masing-masing, tetapi hal ini tidak akan mengurangi makna Natal yang sebenarnya. Karena Natal yang sesungguhnya ada di dalam hati kita masing-masing. Dan yang terpenting dari semuanya ini adalah bahwa kita merasakan kehadiran Allah. Karena Dia beserta kita, Dia ada di tengah-tengah kita. Kemudian ibadah Natal Jumat 25 Desember pukul 9 pagi secara live streaming. Natal adalah momen di mana umat manusia bersuka cita karena hadirnya Kristus, juru selamat manusia. Di balik sukacita itu sebetulnya ada sisi kelam yang manusia jalani, yaitu jatuh dalam dosa. Bagaimana perjalanan kekelaman dosa menjadi sukacita yang nyata. Itulah yang akan kita renungkan pada tahun ini. Kita akan merenungkan narasi dalam lagu-lagu indah dalam mini virtual konser GKY Karawaci. Dia datang bagiku. Itulah ungkapan harapan dari manusia yang berdosa menuju kepada sukacita. Bapak Ibu, saudara sekalian, tahun ini karena situasi pandemi COVID-19, gereja tidak membagikan amplop persembahan Natal. Namun kesempatan untuk kita memberikan persembahan biarlah ada tetap pada hati kita, dan kita bisa lakukan secara scan barcode melalui OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, dan atau ditransfer ke rekening gereja atas nama Gereja Kristus Yesus. Kemudian ditambah kode 25. Misalnya kita persembahkan 100.000, tambahkan 25 rupiah di belakangnya, maka panitia akan mengetahui bahwa ini adalah persembahan untuk perayaan Natal. Yang berikutnya adalah paket pengambilan perjamuan kudus untuk tanggal 1 Januari, kemudian untuk Februari di minggu pertama, bersama dengan lilin untuk perayaan Natal. Saudara bisa ambil batas waktunya tanggal 23 ini, karena 24 sudah perayaan Natal, dan pastikan saudara sudah mengambilnya di gereja. Jamnya setiap Selasa sampai Jumat, jam 8 pagi sampai jam 4, atau Sabtunya jam 8 sampai jam 12. Bagi yang usia 60 tahun ke atas, kami
berusaha mengantar paket ini ke rumah saudara. Kalau ada kesulitan, silakan menghubungi TU HP Gereja supaya kami bisa mengetahui kondisi saudara. Kemudian untuk di Citra Raya, silakan hubungi Guru Injil Robert Adrian supaya saudara juga mendapatkan semua paket tersebut. Kemudian perhatikan Jumat 1 Januari 2021 ada ibadah tahun baru dan perjamuan kudus. Ini adalah gabungan sesinode GKY secara online jam 9 pagi. Jadi pastikan 1 Januari yang biasanya kita kumpul bersama di Mangga Besar, tetapi kali ini saudara kita akan di rumah kita masing-masing dan kita akan ibadah bersama-sama dan juga ikut perjamuan kudus jam 9 pagi di rumah kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, kaitan dengan pemilihan penatua untuk kemajelisan periode 21 sampai 24, berkaitan dengan proses pemilihan penatua, maka akan diadakan pada awal tahun depan, maka akan dibagikan formulir kepada anggota Jemaat GKY Karawaci atau GKY lain yang sudah lama beribadah di GKY Karawaci punya kesempatan untuk memberikan suaranya. Saudara bisa mengisi form itu yang sudah kita masukkan dalam bagnya perjamuan kudus. Kemudian saudara mengisi sebagai informasi kita mengetahui apakah saudara akan memilih secara formulir atau secara e-voting, sehingga kami bisa mengetahuinya. Dan setelah saudara mengisinya, saudara bisa kirim kembali ke gereja atau saudara cukup foto kemudian di WA kembali kepada TU, maka kami akan mengetahui saudara akan memilih apakah formulir atau e-voting. Kami berharap saudara bisa segera mengembalikan form itu atau fotonya kembali kepada TU sehingga panitia bisa segera mempersiapkannya. Kemudian kelas katekisasi untuk periode yang akan datang akan dimulai 1 Januari dan berharap saudara-saudari yang ingin baptis bulan Juni tahun mendatang bisa segera mendaftarkan diri di tata usaha. Berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhum Bapak Chong Jitfo, papanya Sherlyn Chang, Sabtu 12 Desember yang lalu dan ia telah dikremasi Selasa 15 Desember. Segenap jemaat mengucapkan turut berduka cita dan kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Ada berita sukacita, berita pernikahan. Segenap hamba Tuhan dan majelis mengucapkan selamat buat saudara Yosef dan Ivana atas peneguhan dan pemberkatan pernikahan Sabtu 19 Desember yang lalu. Kiranya Tuhan memberkati dan menjadi pasangan yang harmonis, keluarga yang melayani Tuhan. Dan yang terakhir saudara adalah mengenai kebaktian doa. Saudara sekalian, kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam kebaktian doa Rabu edisi spesial tahun baru. Jadi di Rabu pertama 6 Januari pukul 19.30 sampai 20.30 via Zoom. Harap Bapak Ibu bisa mengikuti dan masuk Zoom 10 menit sebelum acara dimulai dengan meeting ID-nya yang tertera di sini dan saudara bisa mengikutinya. Kebaktian doa edisi khusus untuk tahun baru 6 Januari. Saya mengundang segenap jemaat bisa berdiri, kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kembalilah ke dalam kehidupan sebagai seorang murid Kristus, taatilah firman dan bersaksilah bagi Tuhan. Kuatkanlah yang lemah dan bantulah yang kekurangan. Kasihlah dan layani Tuhan dengan segenap hatimu. 回到你身为基督门徒的生活中，遵从主道，为主做见证，兼顾软弱的，帮助缺乏的，全心全意爱主，侍奉主。Doxologi Sandisung. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh
saya kasih dalam Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. 各位弟兄姐妹们，我们领受上帝祝福，把我们的心敞开，让我们每个人领受到上帝的祝福。Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai pada saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. 愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，施恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今时直到永永远远。阿门。阿门。阿门。阿门。Jemaat silakan duduk kembali saat teduh. Kebaktian kita sampai di sini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.